You copy that? We need to move all hostiles in sight. Request. Add intel this. Don't get any crazy. I get a send. Osito Viejo, come on, man. Yo, I'm talking to you. Give me. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan menjalani hari yang menyenangkan. Pada video kali ini saya akan menceritakan alur sebuah film yang berjudul Black Bear. Film ini berkisah tentang seorang mantan militer khusus yang banting setir menjadi seorang petarung untuk mencari uang biaya pengobatan sahabatnya yang kini terbaring di rumah sakit akibat bertugas di medan perang. Pada saat yang sama ia bertarung untuk menebus kesalahannya di masa lalu karena ia yang menyebabkan kedua rekannya tewas di tangan musuh. Baiklah, tidak usah berlama-lama, langsung saja kita bahas alur cerita selengkapnya. You copy that? We need to move all hostiles in sight. Request. Film berawal di Afghanistan, memperlihatkan pasukan khusus Amerika sedang memantau musuh di markas persembunyian mereka. Setelah mendapatkan posisi target, mereka mulai membidik satu persatu anggota musuh yang sedang berjaga di sana. Add intel this more. Don't get any crazy. I get a send. Namun tanpa diduga, anggota musuh yang lain muncul dan mengepung mereka dari segala arah. Hingga pada akhirnya tentara Amerika berhasil ditangkap. Mereka berempat lantas dikurung dan diinterogasi di ruangan yang berbeda. Tentara bernama Chris bungkam saat diinterogasi oleh musuh. Kemudian pihak musuh menyuntikkan cairan eksperimen ke dalam tubuh Chris. Get on with whatever. We better. Setelah itu mereka menemui rekan Chris yang bernama Bear. Sama seperti Chris, Bear juga diam 1000 bahasa saat diinterogasi. Dan ia juga disuntikan dengan cairan eksperimen yang sama. A lot of pain. Only the pure. Sementara itu, Chris berhasil melepaskan ikatan tangannya menggunakan sebuah paku kecil. Setelah itu, Chris masuk ke ruangan Bear dan melepaskan ikatannya, sehingga keadaan sekarang menjadi berbalik arah. Chris dan ketiga rekannya berhasil membunuh seorang penjaga dan berhasil menyandera seorang intel musuh. Untuk memastikan keadaan di luar markas aman, Chris dan Bear memutuskan untuk jalan lebih dulu. Sedangkan kedua rekan mereka baru akan keluar setelah mendapat aba-aba dari Chris dan Bear. Chris merasa keadaan di luar sudah aman dari musuh, dan ia segera menyuruh kedua rekannya itu untuk segera keluar. Sebaliknya Bear justru menyuruh mereka untuk menunggu sebentar lagi. Namun sialnya pesawat musuh muncul dan langsung meledakkan markas tersebut, sehingga menewaskan kedua rekan Chris dan Bear. No sheep to shepherd, no sheep to who you hold fast. Sontak Chris menyalahkan Bear atas kematian kedua rekannya itu. Di sini Bear berusaha menenangkan Chris dan mengajaknya untuk segera keluar dari wilayah musuh tersebut. Adegan film berpindah pada 3 bulan kemudian. Terlihat Bear sudah berada di Amerika. Namun ia masih dihantui rasa bersalah atas kematian kedua rekannya tersebut. Sedangkan Chris terbaring di rumah sakit karena penyakit kerusakan fungsi hati yang ia derita, dampak dari cairan eksperimen yang disuntikan oleh pihak musuh. So we're trying. Levels are elevated stuff. Such that. Di malam hari, Bear menemui mantan pacarnya yang bernama Skylar dan mengajaknya untuk balikan. Namun Skylar menolaknya karena Bear telah meninggalkannya begitu saja selama 3 tahun. You were running. Akan tetapi Bear tak menyerah begitu saja. Besok malamnya ia kembali menemui Skylar sambil membawa coklat kesukaannya. Menanggapi hal itu, Skylar pun akhirnya jujur bahwa sekarang ia sudah punya pacar baru. Bahkan sekarang ia sedang mengandung anaknya. It's too late. You lost?
Mengetahui akan fakta tersebut tentu membuat Bear semakin terpuruk. Ditambah lagi rasa bersalah atas kematian kedua rekannya masih menghantui pikiran Bear hingga detik ini. Sampai akhirnya Bear melarikan diri ke minuman dan obat-obatan terlarang untuk sekedar menenangkan perasaannya yang sedang kacau. Ash, what hours? Shoot your head for. Suatu malam Bear yang tengah ngeplay malah diganggu oleh sekumpulan preman amatir. Mereka tidak sadar yang sedang mereka ganggu adalah seorang mantan pasukan khusus yang sudah membantai ratusan musuh bersenjata lengkap. Bear yang kesal lantas menghajar mereka semua. Roll it, man. Tak lama polisi datang untuk melerai. Namun sialnya polisi tersebut juga mendapat bogeman mentah dari Bear. Walau pada akhirnya Bear berhasil dilumpuhkan. Kemudian Bear dirawat di rumah sakit sebelum akhirnya akan dijebloskan ke penjara. Beruntung seorang agen militer datang menyelamatkan Bear. Agen tersebut mengatakan kepada polisi kalau Bear sudah banyak berjasa kepada negara, hingga pada akhirnya Bear tak jadi diringkus. Ia lantas menemui Bear dan berkata bahwa ini terakhir kalinya pihak militer membantu menyelesaikan masalah kriminal yang dilakukan oleh Bear. Selanjutnya mereka akan sepenuhnya lepas tangan jika nanti hal demikian terjadi lagi. Can't happen again here regularly. Kembali ke Chris, si dokter mengatakan kalau kerusakan fungsi hati yang dialami oleh Chris sudah semakin parah. Bahkan dokter memvonis hidup Chris hanya akan bertahan selama 3 bulan. Tidak hanya itu, Chris juga harus membayar tagihan rumah sakit yang sudah semakin membengkak, dikarenakan uang asuransi kesehatan Chris sudah melewati ambang batas. Dan ternyata percakapan itu didengar oleh Bear yang diam-diam menguping dari luar pintu. Mengetahui teman baiknya sedang kesulitan keuangan, tentu Bear tidak akan diam begitu saja. Ia lantas menghubungi rekan lamanya untuk meminta pekerjaan. Hal itu ia lakukan untuk membantu menutupi biaya rumah sakit Chris. Rekan Bear menyarankan agar ia kembali bertarung saja. Terungkap fakta bahwa Bear dulunya adalah seorang petarung MMA. Namun ia berhenti setelah bergabung ke dalam militer. Bear menerima saran dari rekannya itu untuk kembali bergelut di atas arena. Karena hanya itu satu-satunya cara untuk mendapatkan uang dalam waktu yang singkat. Keesokan harinya Chris dibesuk oleh istrinya yang bernama Mia, di mana Mia menyampaikan kabar bahagia perihal ia sedang mengandung anak Chris. Kabar tersebut membuat Chris senang sekaligus sedih, mengingat akan hidupnya yang tidak akan lama lagi. Sementara itu, Chris mendatangi sebuah tempat gym. Di sana ia bertemu dengan seorang janda cantik bernama Summer yang bekerja di gym tersebut. Bear berkata kepada Summer kalau ia ingin bertemu dengan si pemilik gym. Pemilik gym ini bernama Brock. Di samping itu ternyata Brock adalah orang yang melatih Bear saat dulu ia masih menjadi petarung profesional. Di sini Bear meminta Brock untuk melatihnya kembali, di mana Bear berniat untuk mengikuti kejuaraan MMA. She's moved on. You break some fighters down. Namun karena Bear sekarang sudah berumur, Brock pun menolak untuk melatihnya. Tetapi jika Bear ingin berlatih sendiri, Brock mempersilahkan Bear untuk datang ke gym itu kapanpun ia mau. Diketahui kalau Brock adalah ayah Summer yang merupakan mantan kekasih Bear. Kembali ke rumah sakit, Mia bertanya kepada Chris, kenapa ia terlihat sangat sedih, padahal ia baru saja mendapat berita baik tentang kehamilan istrinya. Di sini Chris akhirnya jujur perihal dokter yang sudah memvonis kalau hidupnya hanya tinggal 3 bulan lagi. Mendengar hal itu tentu membuat Mia sangat terpukul. Sementara itu Bear terlihat begitu semangat dalam berlatih untuk mempersiapkan diri mengikuti pertarungan nanti. Tak lama muncul seorang petarung muda yang sangat sombong bernama Chulo. Diketahui kalau Chulo merupakan juara bertahan di dunia pertarungan jalanan. Di sini Chulo mengeluarkan kata-kata yang seakan meremehkan kemampuan Bear. Namun Bear tidak menanggapinya karena tidak ingin terlibat masalah dan memilih pergi dari gym tersebut. Akan tetapi Chulo malah mengikuti Bear dan terus-menerus mengejeknya.
hingga membuat Bear gelap mata dan membogem Chulo sampai pingsan. Yo, I'm talking to you. Give me. Kejadian itu disaksikan banyak orang termasuk Brock, yang sebelum ini juga sempat meremehkan Bear terkait umurnya yang tak lagi muda. Di malam harinya, Bear tanpa sengaja melihat Skylar bersama dengan pasangan barunya, dan Skylar terlihat sangat bahagia. Dari sinilah Bear akhirnya memutuskan untuk move on. Keesokan harinya saat sedang berlatih, Bear dihampiri oleh Brock. Di sini Brock berkata kalau ia bersedia melatih Bear kembali, namun dengan syarat Bear harus berhenti minum dan berhenti mengkonsumsi obat-obatan terlarang. Di sini Brock mengakui kalau ia kagum dengan pukulan Bear yang masih kuat, walaupun usianya sudah tidak lagi muda. Rule number 1. Once a week. Keesokan harinya, Brock menyuruh Bear untuk berlatih dengan seorang pria bernama Redo. Diketahui kalau Redo adalah pacar baru Skylar. Awalnya Bear menolak, karena ia tidak ingin masa lalunya dengan Skylar akan menjadi penghambat saat berlatih nanti. Namun di sini Brock menasihati Bear agar ia bersikap lebih profesional dan bisa membedakan antara urusan pribadi dan urusan pekerjaan. Hingga pada akhirnya Bear pun setuju. Sejak hari itu Bear berlatih dengan sangat giat dengan bimbingan dari Brock dan juga Redo. Di samping itu, diam-diam Summer dan anaknya juga sering melihat Bear berlatih. Suatu hari saat sedang fokus berlatih, Summer menghampiri Bear dan berkata kalau ia selalu ada jika Bear butuh sesuatu. Nampaknya Summer sengaja memberi sinyal kalau ia menyukai Bear. Akan tetapi Bear masih bersikap dingin dengannya. Mind picking you something up? Counter. Keesokan harinya Bear menjenguk Chris di rumah sakit. Namun kedatangannya disambut dengan sangat ketus. Karena sampai saat ini Chris masih menyalahkan Bear atas tragedi naas yang menimpa kedua rekan mereka di Afghanistan. So he can have a dad. Now you see. Yeah. Singkat cerita, pertarungan pertama Bear akhirnya dimulai. Dia dihadapkan dengan seorang petarung yang cukup disegani. Akan tetapi Bear mampu menumbangkan petarung tersebut hanya dengan satu pukulan saja. Pada pertarungan berikutnya, kemenangan masih berpihak kepada Bear. Suatu malam Summer memberanikan diri untuk mengajak Bear berkencan. Setelah nanti dia menyelesaikan kejuaraannya. Namun tanpa basa-basi Bear menolak Summer dan berkata kalau ia bukanlah laki-laki yang tepat untuknya. Tentu saja penolakan itu membuat Summer patah hati dan kecewa. Tak lama dari itu Bear dihampiri oleh sekumpulan mafia pertandingan. Mereka menyogok Bear dengan jumlah uang yang besar, asalkan Bear mau sengaja kalah pada kejuaraan nanti. Namun Bear menolak mentah-mentah tawaran tersebut. Hey. Yeah, all right. Tell him round. Singkat cerita, Bear harus berhadapan dengan seorang petarung yang merupakan mantan seorang napi. Dan ia dianggap sebagai petarung yang cukup sulit untuk ditumbangkan. Namun semua itu akhirnya terbantahkan. Setelah Bear berhasil melumpuhkannya hanya pada ronde pertama saja. Di sela pertandingan, Brock keluar untuk merokok. Lalu tiba-tiba ia dihampiri oleh bos mafia bernama John, di mana John meminta Brock untuk membuat Bear kalah pada pertarungan semifinal, tentunya dengan bayaran yang menggiurkan. Namun entah karena pertimbangan apa, Brock malah menyetujui permintaan dari John. I don't think so. Setelah itu Brock masuk ke ruang ganti dan langsung memberikan sebotol minuman kepada Bear. Namun ternyata Brock telah mencampurkan obat penenang ke dalam minuman Bear, sehingga membuat daya tahan tubuh Bear perlahan melemah. Padahal saat ini ia harus berhadapan dengan Chulo, pria yang telah meremehkan Bear tempo hari. Sesuai prediksi pada duel kali ini, Bear dibuat tak berkutik. Hingga pada akhirnya ia tumbang setelah dihajar berkali-kali. Keesokan harinya Bear yang sedang berada di tempat latihan tiba-tiba dihampiri oleh anak Summer dan ia berkata kalau ibunya sedang sakit di belakang.
Setelah diperiksa, ternyata Summer mengalami overdosis narkoba. Namun Summer menolak bantuan dari Bear karena ia masih sakit hati sebab cintanya ditolak. Namun dengan sedikit gombalan dan belayan dari Bear, Summer akhirnya bersedia dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit, Bear lantas memberikan kalung marinirnya kepada anak Summer dan berpesan agar ia menjaga ibunya dengan baik. Sementara itu, keadaan Chris sudah sangat memprihatinkan. Bahkan sekarang ia terbaring koma. Bear yang masih berada di rumah sakit sempat menjenguk Chris. Melihat keadaan sahabatnya itu membuat Bear merasa sangat terpukul. Ditambah lagi ia telah gagal memenangkan uang pertarungan yang seharusnya dapat membantu melunasi biaya pengobatan Chris. Saat keluar dari ruangan itu, tiba-tiba Bear dikabari oleh panitia pertandingan yang meminta Bear bertarung di final kejuaraan menggantikan posisi Julo. Sebab panitia pertandingan menemukan adanya kecurangan yang dilakukan oleh pihak Julo. Semua itu atas laporan dari Redo yang menemukan adanya kejanggalan saat Bear bertarung melawan Julo. Sebelum pertarungan dimulai, Bear bertanya kepada Brock kenapa ia tega mengkhianatinya. Di sini Brock berdalih kalau ia tidak menuruti perintah para mafia tersebut, mereka mengancam akan menghabisi Bear. Dan Brock tak ingin itu terjadi karena dia sudah menganggap Bear sebagai anaknya sendiri. I didn't do it. You're lying. You can't win this. Pada pertarungan final ini, Bear dihadapkan dengan seorang petarung juara bertahan. Hal itu terbukti pada ronde pertama saja, Bear sudah dibuat kewalahan. Hingga pada ronde kedua, posisi Bear semakin terpojok oleh pukulan tanpa jeda dari sang lawan. Sebelum ronde terakhir dimulai, si bos mafia menghampiri sang petarung dan memberi perintah agar ia membunuh Bear pada pertarungan nanti. Sementara itu, Bear diajarkan oleh Redo sebuah teknik pukulan dadakan saat ia dalam posisi terpojok. Ronde terakhir pun dimulai. Bear lantas mempraktekkan teknik yang diajarkan oleh Redo. Hingga pada akhirnya Bear berhasil menumbangkan lawannya pada menit-menit terakhir. Dan akhirnya Bear yang memenangkan pertarungan tersebut. Sementara di rumah sakit, keadaan Chris sudah semakin kritis. Adegan film berpindah pada beberapa hari kemudian, lalu diperlihatkan sebuah prosesi pemakaman. Namun ternyata yang meninggal bukanlah Chris, melainkan Bear, di mana dia tewas tak lama setelah memenangkan pertandingan final. Ternyata selama ini Bear juga mengidap penyakit parah, dampak dari cairan eksperimen tersebut, di mana Bear telah divonis oleh dokter kalau hidupnya hanya akan bertahan selama kurang lebih dari 3 bulan. Akan tetapi organ hati Bear masih berfungsi dengan baik. Sebelum meninggal, Bear sempat berwasiat untuk mendonorkan organ hatinya kepada Chris, hingga pada akhirnya nyawa Chris berhasil diselamatkan. Penyakit itu jugalah yang menjadi alasan Bear untuk menolak cinta dari Summer. Sedangkan Chris tidak menyangka kalau selama ini Bear hanya berpura-pura sehat dan tegar. Dan ia sangat menyesal karena selama ini ia telah memperlakukan Bear dengan sangat kasar. Bear dimakamkan dengan penuh kehormatan atas jasanya di dunia militer, dan film pun selesai. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu video saya hari ini. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.